Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Bulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita masih belajar lagi, masih di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran kedua. Anak-anakku semuanya yang solih dan soleha, sebelum kita belajar jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu kita bermanfaat dan mendapat berkah. Amin. Anak-anakku, meskipun kita belajar dari rumah, protokol kesehatan melalui 5M harus tetap kita jaga ya, dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Semoga kita selalu sehat ya. Belajar dari rumah, aku bisa. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Memahami pengertian karya seni 3 dimensi. Yang 2, memahami pengertian menggambar benda 3 dimensi. Yang ketiga, menemukan bentuk benda-benda 3 dimensi dan mengungkapkan dalam karya gambar. Yang keempat, menemukan benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Yang kelima, mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai peristiwa. Yang keenam, membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak. Anak-anakku semuanya, kami bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besar kami, yaitu di Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajaan gerabah. Kampung itu adalah bernama Kampung Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Ini adalah hasil dari daerah Kasongan, yaitu gerabah. Gerabah merupakan karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukuran lainnya pun merupakan karya 3 dimensi. Apakah kalian bisa menyebutkan karya dimensi lainnya? Mari kita simak bersama-sama. Ini adalah gambar karya benda 3 dimensi. Bagaimanakah ciri-cirinya? 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, karya 3 dimensi memiliki volume. Tahukah kamu apakah benda 3 dimensi itu? Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya adalah benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, lampu hias, dan lain-lainnya. Anak-anakku, benda 3 dimensi dibagi menjadi 3, yaitu benda kubistis, benda silindris, dan benda bebas. Apakah itu benda kubistis? Benda kubistis adalah benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus dan balok. Contohnya adalah kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Yang selanjutnya adalah benda silindris. Apakah itu? Benda silindris adalah benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya adalah botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci.
Selanjutnya adalah benda bebas. Apakah itu benda bebas? Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya adalah seperti buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda-benda alam lainnya. Anak-anakku semuanya, itulah tentang benda 3 dimensi. Bagaimanakah tadi ciri-cirinya? Ini adalah ciri-ciri dari benda yang berbentuk 3 dimensi. Apa sajakah tadi jenis-jenisnya? Ada 3, yaitu benda kubistis, benda silindris, dan benda bebas. Bagaimanakah teknik dasar dalam menggambar benda 3 dimensi? Apa saja contohnya? Benda yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, bagaimanakah teknik dasar dalam menggambar benda 3 dimensi? Anak-anakku semuanya, kamu telah memahami jenis-jenis benda yang dapat kalian tuangkan dalam gambar 3 dimensi. Ini adalah contoh lain dari benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi berupa teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk tanah liat yang tadinya tidak terbentuk menjadi teko, sekarang berubah bentuk menjadi teko. Nah, ini adalah contoh lainnya. Perhatikan sama-sama. Gambar yang nomor 1 adalah anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati ya saat bermain ketapel. Jangan sampai diarahkan kepada teman-teman kalian. Yang kedua adalah paman menimba dengan ember. Saat menimba, perhatikanlah. Paman menimba dengan cara menarik tali nimba itu. Yang ketiga adalah perajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk. Anak-anakku semuanya, bagaimanakah hubungan gaya dan gerak dari peristiwa tersebut? Gambar yang pertama adalah hubungan gaya dan gerak pada saat peristiwa menimba. Adalah gaya tarikan yang menimbulkan bergeraknya ember dari bawah ke atas. Yang kedua adalah hubungan antara peristiwa ketapel, yaitu semakin besar gaya yang diberikan pada karet ketapel, maka semakin cepat batu tersebut akan terlempar. Yang ketiga adalah hubungan gaya dan gerak pada saat membuat gerabah adalah pengaruh gaya saat membentuk tanah liat yang tadinya tidak terbentuk menjadi berbentuk gerabah yang kita inginkan. Alhamdulillah anak-anakku, materi hari ini telah selesai. Selamat belajar dari rumah ya, tetap semangat. Untuk materi selengkapnya dapat kita baca pada buku paket tamat 8, yaitu pada halaman 122 sampai dengan 132. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku semuanya, tetap semangat ya.